Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita kembali lagi di podcast bersama Badan Eksekutif Mahasiswa. Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari teman-teman Duta Kampus STI PGRI Dewantara Jombang. Sebelum podcast kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Novitasari, merupakan Menteri Dalam Negeri di Badan Eksekutif Mahasiswa. Selanjutnya kita perkenalan dulu untuk teman-teman dari Duta. Aduh, cantik-cantik dan juga cantiknya satu kali, gantinya satu kali. Silakan untuk Kak Maidi terlebih dahulu memperkenalkan dirinya ya Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mei Ambar, biasa dipanggil Meiji. Saya dari jurusan Manajemen 2018. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alfi Ari Pradana, saya dipanggil Ari, saya dari jurusan akuntansi 2019. Oke. Ada Kak Maidi, ada Kak Alfiari. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, apa sih Duta Kampus itu? Nanti akan dijawab langsung oleh Kak Alfiari dan juga Kak Maidi. Kak Alfiari dan juga Kak Maidi ini dipilih sebagai Duta Kampus pada periode 2020 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di periode sebelumnya. Untuk yang tahun sekarang, kita belum mengadakan pemilihan untuk Duta Kampus. Mungkin nanti dari Kak Alfiari, dari Kak Maidi bisa sharing ke teman-teman gimana sih caranya daftar jadi Duta Kampus itu, terus syarat-syaratnya apa sih gitu ya Kak. Langsung aja Kak, sebelumnya saya mau tanya sih, apa sih Duta Kampus itu? Mungkin dari Kak Maidi dulu atau Kak Alfiari? Alfi aja. Oh, Kak Alfi. Boy first. Silakan untuk Kak Alfiari bisa menyampaikan Apa tadi pertanyaannya Kak? apa sih Duta Kampus itu gitu. Kalau menurut saya, Duta Kampus itu kayak ikonik dari kampus gitu. Jadi semisal kita ada beberapa event, seenggaknya kita ikut partisipasi lah sebagai duta, ikut membawa nama kampus gitu. Menurut saya duta itu ikonik. Oke, kalau dari Kak Maidi sendiri? Iya, Kak Alfiari kan menjelaskan Duta itu ikonik. Mungkin lebih gampangnya, Duta sendiri itu kan wajahnya dari kampus kita. Kemanapun kita berada, kita mau pergi kemana, pasti kan kita membawa nama STI. Jadi bukan hanya cuma wah Duta nih pasti famous gitu kan, tapi berat sekali Duta itu. Biasa banget sih, karena soalnya kan kita dipilih itu kan nggak cuma sekedar ini cantik, ini ganteng, tapi kan Karena bakatnya ya, dari bakat teman-teman yang dipuji lah pastinya. karena kita ikonik, kita wajah kan, kita juga harus bisa membawa nama baik STI. Oke. Jadi Duta itu sendiri jadi kayak apabila dari STIE nanti ya ada acara di luar memperkenalkan STIE atau sebagainya, dan dari duta-duta ini mereka membantu gitu ya. Ibaratnya kasarannya mereka membantu untuk memperkenalkan STIE itu gimana sih, terus organisasinya itu apa aja sih, atau proses pembelajarannya juga gimana, apalagi sekarang dalam masa pandemi kayak gini ya Kak ya. Itu sangat dibutuhkan sekali. Selanjutnya mungkin tujuan awalnya nih, kan pastinya ada niatan tersendiri nih untuk ikut duta. Nggak mungkin lah didorong oleh teman-teman yang lain, atau salah satunya ada dorongan dari orang lain ya, nggak apa-apa. Dorongan itu termasuk semangat. Jadi kayak kita bisa buktikan bahwasanya kalau kita bisa ya, buktikan. Mungkin awalnya kayak dari hatinya, oh aku pengen ikut duta sih. Tujuan utamanya apa sih Kak, dari personalnya deh? Mungkin dari Kak Alfiari dulu bisa jawab. Mungkin gantian ya. Oh gantian, oke, dari Kak Maidi. Seperti yang dibilang Kak Alfi tadi kan, dorongan teman. Mungkin dorongannya bukan karena kamu dong, kamu gitu. Mungkin ada seseorang atau ada golongan yang memotivasi kita untuk jadi duta, mengikuti pencalonan. Mungkin tujuan awalnya itu karena kita yang awal kan, kita pertama kali ada ambasador atau duta kampus kan kita pasti kan apalagi latar belakangnya STI ini kan lebih aktif ke akademik kita. Nah, saya ingin kayak di balik UKM atau ormawa-ormawa, kita juga bisa menaungi teman-teman yang punya bakat tersendiri gitu loh Kak. Jadi selain kita yang mendapat dorongan, kita juga harus bisa mendorong teman-teman kita untuk berkarya. Kalau dari Kak Alfiari sendiri? Kalau tujuan awal sebenarnya nggak ada kayaknya. Jujur sekali ya teman-teman dari Kak Alfiari. Ya, dari awalnya itu dulu ikut duta yang tahun kemarin itu karena ada ini kakak kelas kan ada yang ikut, panitia juga coba ikut gitu. Terus habis ini lama kelamaan kok jadi seru gitu loh. Jadi teman-temannya kan lebih banyak kan, jadi kan
yang dulunya itu akuntansi cuma berapa, sekarang ada manajemen dan lain-lainnya. Kalau sama sih kayak kami juga ngembangin bakat juga sih, banyak kesana. Oh, jadi awalnya itu dari keterpaksaan ya, mungkin terpaksa, habis itu jadi nyaman, terus jadi terbiasa gitu. Karena kan semua perasaan itu timbul karena nyaman, Oh, terbiasa. oke, bisa jadi. Jadi semuanya jadi buat teman-teman nanti ya, kalau seumpama nggak apa-apa kok awalnya kita dipaksa, tapi kalau memang kita enjoy dalam menjalankannya, pasti nanti bakal ada apa ya, manfaatnya deh gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa semua yang dipaksakan itu nggak enak gitu. Iya, karena kan kita kadang kita jadi orang tuh nggak tahu kan kak potensi kita itu gimana. Betul. Tapi kalau ada didorong, dipaksa gitu pasti, oh iya ya ternyata aku punya ini di dalam Iya. diriku. Betul sekali. Yang inner beauty ya, Kak. Iya, sekarang mau inner handsome ya. Karena kadang kita nggak sadar ya, Iya, benar kata Kak Maidi tadi, nggak sadar dengan potensi yang kita miliki, malah orang lain yang sadar bahwa Iya. kita tuh mampu gitu loh ngelakuin itu. Oke. Seputar duta udah, nanti kita bahas lagi di belakang. Sekarang Setia kan lagi buka apa ya, buka pendaftaran nih buat mahasiswa baru. Iya. Buat mahasiswa baru, mungkin dari teman-teman duta bisa memberikan sedikit penjelasan tentang Setia itu kampus yang kayak gimana sih? Kan terkenal di luar sana bahwa Setia adalah kampus calon bos-bos, amin ya kan? Itu salah satu moto atau penggerak kita untuk menjadi seorang yang lebih baik gitu ke depan. Ini dari Kak Alfiari atau Kak Maidi dulu bisa menjawab gambaran tentang sekolah tinggi ilmu ekonomi yang ada di Jombang ini. Menurut kalau dari saya kayak sekolah tinggi ilmu ekonomi ini bukan hanya masalah ekonomi gitu. Jadi mereka ini ada beberapa organisasi kan disediakan, banyak yang dari BEM atau DPM, juga Ormawa UKM, itu bisa menaungi bakat-bakat dari kami dulu, dari mahasiswa. Jadi Setia itu nggak hanya harus kuliah terus kan ada yang kerja juga. Itu nggak hanya cuma itu, kita juga bisa ngembangin bakat di luar kita kerja dan kuliah. Dari Kak Maidi. Kalau dari saya kan jargon yang gencar banget di sini kan kampus calon bos-bos. Padahal di balik itu kata calon itu udah banyak gitu loh kak, bos-bos yang ada di dalam Iya. STY itu. Jadi untuk teman-teman yang lagi kerja, yang lagi pengen banget ngembangin usaha, bisa lah kita gabung ke STY berdiri di dalam Jombang. Iya betul banget. Jadi di Setia sendiri tuh nggak hanya kita di apa ya bidang akademiknya saja ya, Iya. bidang non akademiknya pun digencarkan sekali gitu. Salah satu dari dengan adanya duta kampus ini merupakan pengembangan dari soft skill dari teman-teman ya kan, yang awalnya dari UKM Ormawa ataupun komunitas yang dikembangkan lagi untuk maju ke menjadi brand ambasadornya Setia gitu. Jadi buat teman-teman yang belum lulus, yang udah lulus habis ini, kalau mau kuliah bisa gabung ke kita ya di sini. Nanti untuk bakat, minat, akademik maupun non akademik teman-teman di situ bakal dibantu untuk mengelola. Apalagi teman-teman yang udah punya usaha ya, punya usaha sangat dikasih wadah, dikasih ruang. Iya, apalagi kan ada UKM ekonomi Patimantara ya. Nah, teman-teman udah punya usaha-usaha, mau punya channel lebih banyak lagi bisa masuk. Ya nanti Setia itu tempatnya gudangnya bos-bos. Udah bukan calon ya. Udah Kak? bukan bos-bos calon, semua. udah bos-bos semua ya di dalamnya. Terus kan sekarang kita tahu sendiri ya di masa pandemi kayak gini, teman-teman di sana apalagi yang udah kuliah atau yang masih sekolah merasa bosen. Apalagi kita udah setahun loh, udah masuk di bulan Maret ini, 1 tahun kita di lockdown. Yang dulunya bilang cuma libur 2 minggu, sampai 1 tahun kita diliburkan. Kita belajar di rumah ibaratnya. Mungkin dari Kak Alfiari atau Kak Maidi bisa memberikan semangat buat teman-teman biar maupun kita kuliah online tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap jangan malas-malasan lah intinya gitu. Mungkin dari Kak Alfiari atau Kak Maidi ada tips and triknya untuk biar nggak bosan, atau Kak Alfiari atau Kak Maidi merasakan gejolak itu selama 1 tahun ini? Kalau bosan sih pasti kayak, Pasti bosan. apalagi kita daring kan, biasanya kita ketemu tatap muka. Apalagi kalau daring kan materi jarang tersampaikan kan kak. Banyak banget yang nggak tersampaikan, apalagi saya sendiri. Saya materi kadang-kadang banyak yang ketinggalan loh. Jadi saya kalau bikin menyemangati diri saya sendiri, itu saya ikut di HIMA. Saya kan akuntansi, saya pasti ikut di MAPU. Di MAPU itu ada kayak
sekumpulan teman-teman gitu loh, ada yang paham, ada yang belum paham, kan mereka bisa jadi satu kan. Nanti kita bisa belajar bareng. Nah itu bisa pakai online, bisa langsung ketemu kan, kita juga bisa. Sekarang kan sudah bisa ketemu. Kalau online juga bisa gitu loh. Jadi materi semisal kita mau belajar sama kakak-kakak senior kan juga masih ada. Jadi itu sebagai wadah penyemangat sih buat saya kalau dari Hima sendiri. Jadi punya wadah sendiri ya. Iya. Itu tadi tujuannya dari Ormawa di kampus Setie. Iya, kampus Jadi seperti yang Kak Alfieri bilang tadi, awalnya cuma punya temen yang di lingkup kelas, tapi gara-gara ikut Ormawa atau organisasi di kampus, jadi mereka punya lingkup di berbagai macam kelas gitu. Jadi nanti bisa bertukar mata kuliah, saling membantu lah intinya. Kalau dari Kak Maidi sendiri, Kalau dilihat dari kurangnya semangat itu pasti karena kita suka jarang mandi pasti kan Kak. Karena kita online, bangun tidur langsung Kelas. lihat handphone. Oke. Nah, kalau tips aku sih Kak, mandi. Mandi. Iya sih, Pasti itu pasti benar. bakal seger banget. Karena kan biasanya kita kalau offline kan mau nggak mau kita harus bangun, terus kita kena air, kita Iya, mandi, iya. pasti semangat, terus ketemu teman. Iya ya pastinya. Kalau online pasti terkendalanya itu teman-teman yang kurang aktif atau cuma kupu-kupu gitu kan, pasti kalau online makin sepi gitu, jadi yang bikin kita nggak semangat, Makin mager ya. makin mager Iya. banget. Bangun tidur lihat handphone, nggak mandi sampai nanti siang, Siang. baru Sampai nanti malam. mau sholat. Iya. Baru mau sholat, apalagi kalau nggak ada kegiatan aktivitas sama teman-teman kan malah di rumah doang jadi Jiwa sosialnya hilang gitu Nah. Kak ya. Jadi kayak temannya HP, kita mau nyari sumber di HP, ya jadi sesekali kita mungkin bolehlah keluar, tapi tetap protokol kesehatan tetap diperhatikan ya. Jadi benar tadi diambil dari Kak Maidi juga Kak Alfiari, mungkin yang paling penting kita harus menyemangati diri kita sendiri ya. Iya, betul. Kita bikin personal branding dulu lah. Oke, kita habis ini kita bangun tidur, kita harus lakukan tetap sesuai dengan kalau kita offline gitu. Tapi kuliahnya online gitu. Gak apa-apa lah kita mandi, pakai baju yang rapi, kita make up juga gak apa-apa kan, kita harus on cam lah, biasakan on cam biar dosennya itu juga senang lihat. Biasanya dengan cara seperti itu tuh menumbuhkan rasa kayak percaya diri ya. Iya, Kayak, betul. Oke, gue udah cantik nih. Iya. Jadi gue ada semangat nih kuliah gitu. Nanti teman-teman tahu, oh pakai make up gini-gini ya kan. Kan kita juga bisa memotivasi teman-teman yang biasanya off cam. Dia berani nih on cam, terus dia tetap rapi. Oke. Nah, biasanya dosen juga mempengaruhi sih. Iya. Dosen kan biasanya harus diwajibkan untuk berpakaian rapi atau enggak tiba-tiba on cam kan apapun dia yang dilakukan. Jadi itu juga menyemangati dosen juga termasuk. Bener banget sih. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ya kan, yang sekarang masih online, teman-teman SMA ataupun kuliah, tadi ada beberapa pesan dari Kak Alfiari dan juga Kak Maidi untuk tetap memanjakan diri lah ibaratnya, tetap mandi, tetap make up, melakukan ya aktivitas tetap manusia pada Tetap sewajarnya. skincare sih kan yang terus penting ya kan. skincarean lah tetap. Biar kalian itu ada rasa maupun kita kuliah online tapi keadaan tubuh kita ini kuliah offline. Iya. Jadi sendirian. bener banget. Kan pasti nanti enjoy lah kalian belajar itu enjoy banget. Selanjutnya ya mungkin caranya daftar, caranya gabung di sekolah tinggi ilmu ekonomi ini. Mungkin dari zamannya Kak Alfiari sama zamannya Kak Maidi kan beda. Kak Alfiari ini angkatan 2019, dan Kak Maidi ini angkatan 2018. Mungkin bisa cerita sedikit awalnya gimana bisa gabung di STIE. Yang paling enak dulu ya Bu. Sama, saya juga dari 2018. Kalau dulu aku ikut di gelombang kedua kan, jadi kan udah paling belakang. Jadi kita langsung ke bagian pendaftaran, langsung nanti dikasih berkas-berkas, langsung kita nanti melakukan biayanya, dan langsung kita ikut seleksi. Ada seleksi tulis sama seleksi wawancara. Menurut aku yang bagian paling seru itu waktu seleksi wawancara kan. Karena kita bisa berhadapan langsung sama dosennya ya kan. Benar. Terus kenal dosen, terus kita first impressionnya kenal dosen tuh kayak gimana kan di seleksi wawancara. Nanti pas waktu biasanya waktu di kelas ataupun waktu di dalam organisasi itu dosen langsung kayaknya saya pernah wawancara kamu di awal. Bener banget. Iya, Orang inget ya kan. karena saya merasakan sendiri. Saya langsung diwawancara sama ketua prodinya gitu. Jadi langsung kayak, oh saya pernah wawancara kamu ya gitu.
Sekarang itu sampai dosennya yang apa? Iya. Kamu pernah Kita wawancara ya? Saya yang Ah lupa. iya. Bener banget. Padahal lumayan banyak juga ya dosen di sini ya kayaknya. Kalau dari tahun aku 2019 mungkin lebih banyak sama ya kayak. Soalnya kan kita masih offline juga kan. Yang beda mungkin di tahun bawah ya. Yang 2020. 2020. Nah, itu 2020 itu kan saya pernah sempat jadi yang petugas pendaftaran. Itu banyak banget sih Kak. Ada yang ini, mereka sekarang pakai online. Jadi semua daftar, semua tes itu semua pakai online. Jadi mereka itu gak enaknya ya kayak, gak enaknya mereka nggak bisa mendapatkan first impression sama dosennya. Ya. Itu yang gak enak. Jadi ya kayak kita kayak kita kan dapat first impression dari dosen. Kalau mereka nggak dapat, soalnya mereka dari pembayaran, pendaftaran semua langsung di online. Mereka baru masuk waktu di daftar ulang. Itu pun sama PHK. Jadi nggak bisa ketemu sama dosennya. Kadang itu ada yang nggak tahu mana sih ketua prodinya, mana Iya. sih oh dosenku ini gitu. Apalagi kuliahnya habis pendaftaran udah online, kuliahnya juga online. Online. Nggak pernah masuk kampus juga. Jadi mereka sekali masuk kampus, oke ini di mana? Jadi nggak enaknya itu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya kan. Tapi kan selain itu kan teknologi juga makin canggih kan. Mungkin dari sini juga sudah menerapkan biar makin praktis juga, efisien juga untuk setiap dalam melakukan pendaftaran juga untuk mengembangkan teknologi. Jadi mungkin nanti buat teman-teman kalau mau daftar di SBY bisa lihat di BEM, di ID-nya BEM nanti ada brosurnya ya. Nanti di situ ada beberapa persyaratan-persyaratannya, nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di brosurnya. Terus kita kembali lagi ke tadi udah bahas tentang sekolah tinggi ilmu ekonomi PGRI Dewantara Jombang yang banyak banget ya kan, dari pendaftaran awal masuk, tipsnya biar nggak bosen kuliah dan lain sebagainya. Kembali ke debat. Syaratnya menjadi syarat untuk bisa join di Duta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang ini gimana? Pasti dapat dulu ya kan. Pasti daftar, Pasti benar. Syaratnya itu awal kita ngisi itu dulu, ngisi form dulu, formulir dulu. Nah di situ kalau sudah ngisi formulir nanti kita langsung ikut tes tahap pertama ya Kak. Kita bikin tahap pertama itu kita dulu bikin motivation letter. Saya lupa berapa kata, tapi itu bikin motivation letter ada deadline. Kalau sudah semisal motivation letter mereka lolos, akan lanjut ke tahap bakat minat. Itu bakat minat, semisal bakat minat nanti sudah lolos, langsung lanjut ke presentasi ya. Dan tanya jawab sama dosennya langsung. Mungkin boleh sedikit tahu deh dari Kak Maidi sama Kak Alfiari dulu menyampaikan bakat minatnya itu berupa apa gitu. Ya kan? Mungkin dari Kak Alfiari bisa ngasih tahu dulu. Aku dulu nyampaikan bakat minatku ini gitu. Dan mungkin bisa sedikit praktekkan lagi, sedikit aja. Sebenarnya kita berdua sama ya. Iya. Sama-sama di musik, sama-sama di dance. Cuma waktu dulu saya nambahkan, kan saya juga suka bahasa. Saya waktu kelas 1 dulu sempat mengikuti, ya sampai sekarang sih ya, mengikuti kelas bahasa Thailand. Sampai sekarang, tapi masih ya gitu kan, masih bulan sendiri ya. Sama belajar native itu gitu aja. Kalau dance kita berdua sama ya. Iya, sama. Oh jadi kemarin nampilin bakat minatnya dance ya? Iya. Nggak mungkin lah kita dance. Iya. Iya. Udah cantik, nggak mungkin nanti langsung kayak gini-gini nggak mungkin lah. Mungkin bisa sedikit nyapa teman-teman Aduh. pakai bahasa Thailandnya. Aduh. Mungkin teman-teman udah familiar sama kata-kata ini. Sawadee-ka. Kita hampir booming ya, pernah booming pada awal-awal pandemi ya kan. Teman-teman Iya. sering nonton drama dari Thailand. Iya. Jadi sering banget dengernya, itu sering banget gitu di kampus. Teman-teman setiap ngumpul organisasi selalu Iya, bilang kayak selalu. gitu. Saya itu gimana ya, buat belajar juga sih kan ya, listening sama speaking juga. Ya kan kita di Indonesia juga sedikit orang Thailand, jadi kita kan harus belajar dengan diri sendiri. Jadi ya itu. Mungkin itu bisa jadi nilai plus kita ya. Karena biasanya kan bahasa asing kan bahasa Inggris, Jepang. Iya benar. Kita harus paham. Kalau dari Kak Maidi sama juga. Sama.
saya ngedance sambil diselipin ada tradisionalnya sih, karena saya bukan tradisional banget tapi ke tradisional dance-nya. Jadi bukan yang tradisional banget. Terus mungkin latar belakang dari Kak Maidi sama Kak Alfiari sebelum kan maupun di Duta kan tetap ikut organisasi kan, ikut organisasi DIY. Itu kan salah satu langkah untuk mengangkat organisasi tersebut ya kan. Mungkin dari Kak Maidi atau Kak Alfiari latar belakangnya untuk saat ini berasal dari organisasi apa? Kalau dulu waktu pertama kali daftar di 2020 kan ya, itu latar belakangnya himpunan mahasiswa manajemen. Untuk sekarang saya lagi aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dari Kak Alfiari? Dulu background kelas semester 1-2 dari Himaku juga himpunan mahasiswa akuntansi, sama UKM nya ada beberapa itu juga dari resimen mahasiswa sama di paduan suara. Yang sekarang masih aktif Sekarang masih aktif di semuanya, jadi sudah terlalu banyak organisasi jadi sudah Oke, karena apa ya? Mungkin itu bisa jadi bekal ya, bisa jadi bekal teman-teman untuk bisa daftar di apa ya? Di Duta Kampus, karena kan mungkin yang dibutuhkan tadi seperti yang dikatakan ada presentasi ya kan? Iya, Di presentasi kan itu kan public speakingnya kita juga sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin dari organisasi itu juga bisa membantu kita melatih public speaking kita. karena biasanya waktu presentasi tuh ada pertanyaan yang benar-benar di luar nalar kita gitu Kak. di luar dari materi yang kita dapat Iya ya. betul. Untuk saat presentasi untuk yang jadi juri atau yang memberikan apa ya, memberikan pertanyaan itu dari pihak dosen atau dari teman-teman mahasiswa. Waktu itu kita dapat dari dosen. Dari dosen langsung. Dan itu pertanyaannya diajak ya materinya. Jadi kita belajar semua materi dan itu nanti yang keluar dari presentasi itu random. Iya, kita suruh milih nomor waktu itu ya. Selama 1 tahun berjalan, ya kan udah dihitung 1 tahun lah ini ibaratnya ya. Oke, ya. 1 tahun berjalan menjadi seorang duta kampus. Gimana sih? Ada perubahan apa dalam hidupnya? Atau Apa ya? masih sama-sama saja Kak kayak kemarin gitu? Sebenarnya sama sih, tapi mungkin lebih kalem kalau saya. Oh, lebih kalem. Soalnya aku biasanya petakilan kan. Terus membawa nama ini tuh jadi kayak nggak boleh nih ngomong kayak gini. Oh, Nggak bisa nih kayak gini. Jadi kayak apa ya? Ada beban tersendiri tapi bebannya itu baik gitu. Iya benar-benar. Lebih jaga diri di luar sih Kak sebenarnya. Oh, lebih jaga diri. Soalnya kan bawa nama kampus juga. Benar sekali. Jadi perubahan yang paling terasa itu ya. Jadi kayak jadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Iya, ibaratnya. Karena secara tidak langsung kan jadi contoh dari teman-teman. Mungkin setelah ini ada rencana untuk apa ya, program kerja untuk lingkup duta kampus gitu. Maksudnya kan setelah ini kita ada perekrutan lagi duta kampus. Mungkin dari teman-teman duta kampus selanjutnya dibantu oleh duta kampus yang sekarang ada rencana melanjutkan program kerja atau menyusun sebuah program kerja agar nggak mati gitu, nggak hanya sebagai icon aja tapi juga memberikan feedback yang baik untuk mahasiswa lagi. Soalnya sih kayak kita dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada gambaran ya. Mungkin untuk tahun depan kan ada rekrutmen baru nih. Kita mau bikin paguyuban dulu dari Oke, angkatan oke. saya, dari yang bawah-bawah itu kan ya. Ada yang basic speaking Iya, juga dulu kayak itu nanti kita bakal rangkul semua buat jadi satu paguyuban. Jadi semisal nanti kita bikin acara gitu kan bisa minta tolong buat mereka ya. Karena kan biasanya kedutaan sama organisasi mahasiswa yang biasanya itu kan beda Kak. Biasanya kan kalau organisasi mahasiswa kan satu periode langsung ganti ya. Sedangkan kita tuh biasanya kita Jadi untuk keluarga gitu. Iya, jadi keluarga. Tetap masih bisa ikut dalam kegiatan mereka. Kurang lebihnya begitu. Oke, jadi tunggu ya untuk tahun depan untuk Ya. progresnya gitu. Yeay. Iya, Senang sekali ya. Terus tadi teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa ada Q&A sama teman-teman netizen. Enggak, teman-teman followers dari IIBM Netizen ya. dari- Iya, ini pertanyaannya positif banget kok. Dari Kak Rizal ini, apakah akan
akan melanjutkan dengan mengikuti ajang duta lain. Gini, tanya setelah mengenyam nama duta kampus, hal apa kira-kira yang akan dilakukan selanjutnya? Itu pertanyaan nomor 1. Lalu yang kedua, apakah ada niatan untuk mengikuti ajang duta-duta lagi? Mungkin keluar dari SPIE, kayak ikut kalau di Jombang kan ada Goyu, terus ada apa duta batik sekalian itu, Duta pariwisata juga. duta pariwisata itu mungkin gimana? Apa ada niatan atau gimana? Itu pertanyaan pertama tadi, progres ke depannya kan. Progres ke depannya kita pasti ada ya, apalagi yang tadi kita akan ada rekrutmen baru, pasti kita nanti progres selanjutnya di kejutan kita. Terus untuk setelah satu periode ini mungkin kan di Jombang ada beberapa kedutaan, nanti mungkin bisa lah kita nyoba beberapa duta kalau umur kita masih mencukupi, karena kan saya tahun ini 22, biasanya kan minimal kan 22, 23 kan Kak. Nanti kalau emang masih umur masih bisa mencukupi, nanti insya Allah bisa ke duta pemuda sama duta pariwisata. Untuk Kak Alfiari sendiri, Kak Alfiari sekarang umurnya Saya bilang 20 tahun. Waduh. benar. Ini mau percaya atau tidak ya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, saya 20 tahun. Kalau dari pertanyaan pertama kayak setelah ikut ini kan, tadi kan setelah lulus apa? Setelah dari duta. Apa ya, kalau nunggu setelah lulus umurnya nanti mau habis ya kan, nggak ada maksudnya, kesempatan untuk iya. itu. Maksudnya kan setelah jadi duta ini mungkin nanti ada kan ada duta baru kan, jadi secara tidak langsung kakak-kakak kan lengser tapi tetap membantu adik-adiknya ya kan. Lah itu mungkin mau mencoba ke luar. Kalau mencoba keluar sebenarnya kalau dari tahun saya ya, kalau saya sendiri mungkin setelah duta ini saya bakal ngurusin di bawah saya saja. Oh, oke. Kenapa Anda tidak berani keluar? Bukan nggak berani keluar, nanti ya kan ini semisal kan di Jombang ya, di Jombang kan channel sudah ya lumayan banyak lah Kak, jadi nanti bisa dikit lah bantuin adik-adik buat ikut beberapa berarti aja lebih apa ya, lebih mensupport ya. yang bawahnya ya, untuk ayolah kamu yang lebih berkembang lagi. Benar Apa banget. lagi? Pertanyaan kedua tadi ya Mas? Untuk pertanyaan ya itu tadi, pertanyaan yang keduanya setelah ini yang tadi apa namanya yang nggak jadi, yang keluar. Yang keluar tadi. Nah, yang pertanyaan pertama progresnya. Progres setelah kita duta. jadi duta. Fokus belajar mungkin ya. Lebih fokus belajar. Karena kan semester tua sudah ya kan. Ya nggak tua-tua banget sih. Saya yang tua di sini. Terima kasih. Terus bagaimana pendapat dari teman-teman ini tentang apa ya, insecure pada keadaan diri kita. Contoh kayak ada seseorang yang merasa kayak sebenarnya dirinya tuh cantik gitu, tapi dia itu merasa kayak semua wanita kan cantik ya kan, merasa dirinya kayak aku kurang gini gitu. Kayak Gimana yang cantik? Ya, ini cantik sendiri Karena teman-teman, cantik. ini cantik sendiri. Dia cantik sendiri. Gimana untuk Kak Alfian? Berarti insecure kayaknya. Kalau saya sih pede-pede aja sih, semisal ya kan emang Contoh. bawahnya Contoh yang baik ini. iya bawahnya kan dari bawahnya kan memang dari sini, tapi beberapa ada yang memiliki kelemahan sih ya. Nah itu kalau menurut saya juga ada kelemahan. Kalau saya pede-pede aja, itu kelemahan saya, jadi saya harus bisa ngatasi itu sendiri. Oh, jadi kalau pedenya over juga nggak baik ya? Kak? Iya. Jadi kayak nggak punya gimana ya, kayak dilihat orang itu anak Over ini banget. gitu, tapi ya gimana ini caraku untuk mengatasi kelemahanku gitu. Jadi ya ada rasa malu juga sih sebenarnya kan. Satu, ada pede, ada malu juga, jadi semuanya harus imbang gitu loh. Jangan-jangan kita punya kelemahan nih, kita terus-terusan malu, kita insecure gitu, itu kan juga nggak baik. Itu juga. Kalau saya sih lebih ke ya ini aku. Saya motivasi diri saya sendiri, ini aku. Jadi diri sendiri lah Iya. intinya ya. Orang lain mau ngomong apa, kalau yang baik ya kita ambil, kalau yang buruk ya udahlah Ya udahlah, udahlah gitu. ya biasa lah. Ya, gitu ya. Karena apa ya, kadang insecure itu, karena kemarin kan dari badan eksekutif ngadain seminar tentang mental health. Di situ yang tak tangkap dari dokternya itu bilang gini, kadang insecure itu bisa membuat apa ya, kayak menyakiti diri kita sendiri. Kadang kita kayak
kurang sempurna gitu ya. Kita tahu sendiri bahwasanya manusia itu nggak ada yang sempurna gitu, baik dari sikap, dari apapun itu. Tapi gimana caranya kita untuk pandai-pandainya kita kalau menurut Kak Maidi gimana cara menyikapi keinsecurean? Apakah pernah ada rasa insecure? Pasti ada dan mungkin bisa dikasihkan tips ke teman-teman gitu. Gimana? Biasanya yang paling sering merasa insecure itu perempuan kan ya. Kalau cuma sebatas kita harus bersyukur, kita pasti bersyukur. Tapi namanya kita punya kelemahan, kekurangan itu pasti ada ya. Kalau saran aku sih kita menghargai sesama. Kalau orang itu pasti cantik, orang itu pasti tampan, tapi balik sendiri gimana cara kita menghargai orang itu. Kayak kita pasti ada kata jelek banget, kurus banget, gendut banget kayak gitu kan. Mulai dari sendiri lah, kita harus menghargai kalau kita itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Kita memang berbeda, tapi perbedaan itulah yang disebut kita itu manusia. Jadi saling menghargai lah ibaratnya. Kalau kita bisa menghargai orang lain secara tidak langsung, orang lain itu akan menghargai kita. Karena kalau kita menghargai pasti kita senang. Aku bisa menghargai orang ini, jadi aku udah merasa cukup gitu. Itu biasanya juga timbul kayak kita udah berusaha nih menghargai orang, tapi ya gimana ya, kadang orang itu gini loh, setiap orang kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda Iya. tapi gimana caranya kita mengatasi itu pada diri kita sendiri yang paling penting sih. Karena sekarang kan orang-orang itu kalau ngatain kan baper gitu kan, beneran kan Kak. Ya janganlah bersembunyi di kata-kata bercanda doang, kamu baperan gitu kan. Ya gimana kita menghargai sesama aja lah. Karena kayak kita tuh nggak ada yang tahu sih isi hati masing-masing, personalnya tuh gimana gitu. Kadang yang menurut kita bercanda, menurut kita biasa, tapi menurut orang itu tuh enggak gitu loh. Itu sangat nyakitin aku gitu. Jadi kalau masalah fisik, masalah mental itu kayak sensitif banget, karena kan setiap orang punya pandangannya masing-masing kan. Ada yang cuma padahal gue gini doang gitu, tapi kita nggak tahu kan di kita ini lagi ada masalah apa, bener kan. Meskipun mungkin Kak Alfiari Terlihatnya terlihat bahagia biasa ya. banget, Senyum-senyum dari iya, tadi. bener. Siapa tahu Tahu dia tahu punya dalamnya nggak Iya. tahu. waktu dia sensitif waktu dia sensitif disentil pasti kan juga sakit. Mungkin ada tipe yang sedikit dipendem gitu. Ada yang mau cerita gitu. Ya membatasi lah, kita harus bisa membatasi. Tapi kalau buat teman-teman di sana, kalau memang nggak bisa mendem lama-lama, nggak apa-apa, ungkapin aja. Takut diserobot orang lain gitu. Pokoknya jangan Siapa nih? Pokoknya jangan tangannya itu main. Apa nih yang diserobot maksudnya? Kita kembali lagi ke topiknya. Oke. Jadi dari Kak Alfiari tadi, caranya yang pertama adalah kayak diri sendiri, memotivasi diri sendiri gitu. Sebelum memotivasi orang lain, karena kadang orang itu melihat kayak Alfiari loh, sebenarnya dia ada masalah, tapi dia bisa buat dirinya enjoy. Atau dia memiliki kekurangan, tapi dengan kekurangan itu dia bisa memanfaatkan kekurangan itu. Jadi kan kelebihan. Lebih banyak motivasi diri aja sih. Benar banget. Kalau dari Kak Maidi tadi, menghargai orang lain. Jadi buat teman-teman, kalau perihal mungkin nggak fisik doang sih, banyak cara omongan atau apapun, itu lebih kita tata lagi mulai hari ini supaya dalam kehidupan kita itu baik-baik saja gitu. Karena kita harus sadar kalau kita itu emang beda-beda gitu. Gak mungkin misal kalau ada si A cantik, masa ya wajahnya mau kita tempel di kita kan gak Benar mungkin. Mungkin kita hanya sekedar mengagumi ya kan, mengagumi lama-lama iri dengan nggak, jangan jangan janganlah Langsung disantet gitu. Online nggak sekarang jadi modelnya. Langsung timbul cacar, itu kan Nggak. gak mungkin. Mungkin dengan mengagumi kita jadi kayak kita termotivasi untuk bisa kembali lagi ke Alfiari tadi, motivasi diri sendiri. Tapi bisa kok Ya, tapi dengan catatan kita kalau mau menjadi baik gak haruslah termotivasi orang lain. Kalau kita bisa motivasi diri sendiri ya malah lebih baik ya kan. Jadi diri sendiri gitu ya ya. betul. Mungkin pertanyaannya udah segitu. Tadi ada beberapa pertanyaan tapi menggunakan bahasa Thailand. Saya nggak bisa. Mohon maaf teman-teman yang pertanyaannya nggak dijawab. Terus kita closing statement. Langsung kita closing statement karena tadi udah ngobrol sekitar 1 jam mungkin, ya kan? Setelah ini ada tamu lagi dari ke rumah saya. Rumah saya bagus outdoor sekali. Ada anginnya ya. Ini Tapi hasilnya. kalau
Buat tamu saya selain itu mohon maaf kalau hujan. Disediakan payung nggak sama panitianya? Ya, langsung closing statement aja. Untuk yang closing statementnya ini biasanya kan satu kali closing statement. Ini saya kasih dua tema closing statement. Yang pertama, gimana tipsnya teman-teman saat pandemi, maksudnya saat keluar rumah atau saat kuliah online, terserah dari teman-teman. Terus yang kedua, caranya buat mereka bersemangat untuk mengikuti Duta Kampus di periode selanjutnya. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama. Yang closing statement yang pertama Kak ya, tips untuk ya saat pandemi ini ya. Kalau dari aku sendiri, semisal aku keluar kemana gitu, mau ngopi ke kafe atau teman-teman, itu kalau ya memang pakai protokol, yang pakai masker, bawa hand sanitizer. Tapi kalau pulang, selalu baju yang udah tak pakai itu kau tak taruh di cucian kotor. Jadi baju itu nggak akan kamu pakai lagi, meskipun belum dicuci ya, nggak akan pakai lagi. Biasanya kan kalau baju yang kotor itu kan yang habis aku pakai itu 2 kali aku pakai kan. Nah ini cuma sekali pakai aja kalau habis keluar. Lebih intens. Iya, jadi biarpun ini agak banyak, tapi kan agak safety gitu loh ya intinya. Nah itu tips kalau waktu pandemi ini. Terus sama kalau di rumah lebih banyak minum air putih itu aja. Terus apa lagi ya tadi yang kedua? Yang kedua tentang motivasi teman-teman biar mereka semangat ikut duta di periode selanjutnya. Kalau motivasinya kalian harus perbanyak hobi sama perbanyak minat. Kalau bakat kan memang dari diri sendiri, kalau minat kan bisa dicari. Nah itu kalian cari minat ya banyak lah, nggak apa-apa. Kalau satu orang bisa 2, bisa 3 nggak masalah, nanti bisa dikembangkan lagi waktu ikut duta. Nah teman-teman nanti kan ada yang dari dance, ada yang dari tari tradisional, ada yang dari bahasa, atau ada yang dari speech, mungkin ada yang dari public speaking juga kan bisa diolah lagi. Dari Kak Maidi sendiri, Kalau aku untuk statement pertama, benar kata Kak Alfiari, kita harus banyak minum. Nah jangan lupa masker ya teman-teman, sama social distancing. So kita agak nggak distancing. Ini tadi kita ada. Kita udah rapid. Ini tadi Alhamdulillah insya Allah udah rapid. Nah, tetap pesan aku mandi, beraktivitas seperti biasanya, seperti nggak ada pandemi lah. Kita harus tetap bahagia, tetap olahraga. Meskipun olahraga cuma lari keliling rumah, depan belakang, yang penting kita tetap sehat, makan makanan yang bergizi, sehari 3 kali ya, jangan sampai 1 hari sekali. Kita akan kurus. Puasa kak itu. Pokoknya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terus yang statement kedua, kalian harus banget deh kayaknya termotivasi buat join ke Duta Kampus, karena kita bukan hanya cuma membawa nama kampus doang, tapi kita juga bisa mengembangkan potensi, kita bisa menemukan potensi kita juga bisa menjadi wajah kampus STI PGRI Demantara Jombang, yang mana pasti bakal menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Kita tunggu ya di 2021. Oke, dari closing statementnya bener banget, apalagi mungkin lebih makan yang teratur ya, yang teratur, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, itu yang paling penting, maupun tugas banyak, saya tahu. Iya. Teman-teman tetap semangat. Terus untuk teman-teman nanti yang mau join di Duta Kampus periode 2021, nanti tunggu aja kabar selanjutnya ya kan. Nanti dari teman-teman BEM akan melanjutkan atau akan memberikan pengumuman lebih lanjut tentang pemilihan Duta Kampus untuk periode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mungkin saya ucapkan banyak sekali terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan berbagi informasi, sharing-sharing dengan teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat dan juga berguna untuk kedepannya juga. Sehat selalu untuk Kak Maidi dan juga Kak Alfiari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya.